Saudara-saudari yang terkasih, ada kata mutiara yang baik kalau kita juga mengenalnya. Menurut saya mengingatkan kita sebagai manusia, yaitu ketika tangan manusia turun. Saya ulangi, ketika tangan manusia terangkat, tangan Tuhan turun. Apa artinya ini? Ketika manusia tidak berdaya, selalu mengatakan, sudah, kami tidak mampu untuk itu. Maka yang turun tangan adalah Tuhan. Kelihatannya kata-kata ini sederhana, tetapi mempunyai arti penting. Ketika manusia tidak berdaya angkat tangan, justru Allah yang turun tangan untuk mengatasi masalah dari kehidupan manusia itu. Ini mau mengatakan kepada kita saudara-saudara bahwa sebagai manusia kita itu mempunyai keterbatasan dalam hal apa saja. Lebih-lebih kalau kita berbicara tentang kematian, sungguh-sungguh kita tidak mampu untuk mengerti misteri ini. Kita terbatas untuk bisa memahami peristiwa di mana di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ya, mungkin kalau saudara-saudara ini adalah seorang dokter akan mengatakan, ya sudah, kalau mati itu sudah tidak bernyawa. Tapi bahwa dalam kehidupan kita sulit untuk memahami kenapa harus mati. Sebagaimana kemarin sore diberitakan Bapak Taufik Kemas meninggal, adalah juga menjadi hal peristiwa yang menyedihkan bagi banyak orang, teman-teman dekatnya. Karena peristiwa ini tidak diharapkan supaya secepatnya Bapak Taufik Kemas itu meninggal, sehingga suatu pertanyaan, kenapa harus meninggal? Kalau dibahasakan dalam bahasa kita itu seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, juga ketika pengajaran dari gereja kita adalah tentang kebangkitan, bagaimana kita tangkap orang yang sudah mati itu bangkit. Ini tanda bahwa kita terbatas, tidak mampu untuk melihat, untuk mengerti apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, peristiwa yang diceritakan dalam bacaan hari ini, seorang janda yang kehilangan anaknya, baik yang di Sarfat maupun yang di Nain, adalah peristiwa di mana orang-orang ini sudah tidak mampu untuk mengerti, maka hatinya bersedih. Kenapa anak saya itu mati? Yang di Nain juga begitu, seorang janda yang ditinggalkan anak laki-lakinya begitu bersedih. Kenapa anak yang menjadi tumpuan dari hidupku ini kemudian meninggalkan aku lebih dahulu? Dalam pandangan orang-orang Yahudi, seorang janda itu adalah yang sudah tidak mempunyai hak apa-apa, maka hidupnya bertumpu pada anak laki-laki.
Kalau anak laki-lakinya sudah meninggal, itulah yang menjadi kesedihan bagi seorang janda. Maka tadi diceritakan dalam Injil tadi, begitu sedih. Janda yang kehilangan anak tunggalnya, tidak ada anak lagi. Lebih-lebih anak tunggalnya ini adalah laki-laki. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang tidak berdaya, orang sudah angkat tangan, Tuhanlah yang turun tangan, yang mau saya katakan tadi. Ketika si janda ini tidak mampu untuk bisa tinggal bersama-sama dengan anaknya yang sudah mati inilah, Tuhan turun tangan untuk membangkitkan anak itu. Baik dalam cerita bacaan pertama di mana Elia membangkitkan anak dengan kekuatan Tuhan sendiri. Demikian juga Yesus yang membangkitkan anak laki-laki dari seorang janda adalah suatu perbuatan Tuhan. Tuhanlah yang turun tangan, Tuhanlah yang membuat suatu kejadian ini yang mengagumkan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, dari perlambangan ini sebetulnya melambangkan bahwa dari keterbatasan manusia ini Allah akan bertindak, ya, di mana melambangkan bahwa orang-orang atau kita semua ini adalah juga mau mengalami kematian, ketidakberdayaan. Tetapi ketika kita tidak berdaya, Allah turun tangan untuk membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan. Jadi bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi dari kekuatan Allah. Dengan demikian kalau kita menyadari akan hal ini, saudara-saudara, bahwa perlambangan ini adalah perlambangan dalam perjalanan hidup kita, supaya kita yang terbatas ini juga tidak menyombongkan diri, supaya kita yang terbatas ini tidak mengatakan semuanya adalah berasal dari kekuatan saya. Ada kekuatan yang menopang kita yang bukan dari kemampuan diri kita, yaitu kemampuan dan kekuatan dari Allah. Peristiwa di mana orang-orang yang dibangkitkan menyadarkan akan orang yang ada di sekitarnya bahwa ini adalah perbuatan dari Allah. Jadi dalam bacaan yang pertama tadi, ketika anak dari janda tadi juga dibangkitkan oleh Elia, apa reaksi dari ibu itu? Reaksi dari ibu yang anaknya kemudian bangkit lagi mengatakan begini, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Padahal ibu janda di Sarfat ini sudah berkali-kali bertemu dengan Elia. Di dalam kehidupannya sudah berkali-kali juga mendapatkan berkat, tetapi belum terbuka hatinya bahwa yang hadir di tengah-tengah ini adalah abdi Allah, bahwa yang hadir di dalam kehidupan bersama-samanya itu adalah abdi Allah, bahwa yang dikatakan setiap kali kepada dia adalah firman dari Tuhan. Demikian juga saudara-saudara reaksi ketika
manusia tidak berdaya, yaitu ketika anak itu dibangunkan, dibangkitkan. Dalam Injil tadi dikatakan, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Ada pula yang berkata, Allah telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Kata-kata ini mau mengatakan bahwa peristiwa-peristiwa di mana orang tidak mampu untuk memahami baru sadar akan kekuatan dari Allah. Kemungkinan juga saudara-saudara dalam kehidupan kita demikian. Ketika kita dalam keadaan berhasil, kita tidak menyadari bahwa keberhasilan itu adalah kekuatan dari Allah. Kebanyakan dari kita manusia ini kalau ada suatu mujizat-mujizat besar baru mengenal akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Dalam peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang biasa-biasa dalam keseharian, tidak mengenali akan kehadiran Allah, tidak kagum akan Allah. Ini yang kadang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yaitu kalau dalam hal-hal yang biasa kita sulit untuk menemukan Allah yang bertindak dalam kehidupan kita. Kita diberi kesehatan yang baik, tidak mengenal bahwa Allah itu yang memberinya. Kita bekerja dengan tekun, tanggung jawab, tidak korupsi. Orang tidak mengenali bahwa ini adalah juga tuntunan dari Allah. Orang yang bekerja bisa menghidupi keluarganya walaupun hanya biasa-biasa, mengira bahwa ini adalah dari kekuatannya sendiri. Kalau tidak ada penyembuhan-penyembuhan yang luar biasa, yang sakit parah kemudian sembuh, baru memuji, wah, puji Tuhan, Allah campur tangan dalam perkara ini. Ini ya saudara-saudara yang terjadi. Ya, kalau kita menghadapi penyakit-penyakit yang sudah kritis kemudian sembuh, baru sadar bahwa Allah itulah yang menjadi tumpuan bagi setiap orang. Maka saudara-saudara yang terkasih, selain kita mendapat pengajaran tentang kebangkitan di mana kita semua sebagai umat manusia yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan ini akan dibangkitkan oleh Allah dalam kehidupan yang mulia, kita juga diingatkan supaya dalam kehidupan kita tidak semena-mena mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita diajak menyadari bahwa Allah sering turun tangan dalam menghadapi kesulitan dan perjuangan hidup kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat dalam perjalanan kita sehari-hari adalah mujizat-mujizat dari Allah yang kita rasakan. Mungkin mujizat itu saya katakan bukan yang spektakuler. Mungkin mujizat itu hanya sederhana, tapi bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan adalah suatu mujizat. Jangan menunggu lagi mujizat yang lebih besar baru percaya. Banyak orang yang menunggu mujizat-mujizat besar baru percaya. Orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus kalau ada peristiwa-peristiwa yang mengguncang dalam hidupnya, kemudian pulih. Kenapa kita harus menunggu dengan mujizat-mujizat yang besar, yang luar biasa, yang kita tunggu-tunggu? Kenapa kita tidak bisa melihat mujizat-mujizat kecil dalam kehidupan kita yang sehari-hari ini? Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita
Syukuri, sabda Tuhan ini mengingatkan kita, jangan hanya memuji Tuhan pada waktu ada mujizat yang besar. Jangan hanya mengagung-agungkan Tuhan, beribadat pada waktu Anda merasa bahwa Tuhan itu memberi berkat yang melimpah-limpah. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, punya perhatian kepada setiap orang yang dalam perjuangan. Yang digambarkan oleh janda yang menangis adalah Tuhan iba kepada orang-orang yang berjuang untuk bisa mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita syukuri bahwa sabda Tuhan ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita itu dekat dengan Allah, memuji Allah. Maka tidak ada yang menghalangi, walaupun pekerjaan Anda banyak, Anda katakan bekerja tidak akan habis, sampai kapanpun pekerjaan tidak akan habis. Anda berani meninggalkan pekerjaan Anda untuk menyadari keterbatasan Anda ini, kemudian ya mau datang kepada yang mempunyai ketidakterbatasan dalam hidup kita. Jadi pekerjaan jangan menjadi alasan saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa ke gereja, saya tidak bisa beribadah karena pekerjaan banyak. Kalau terus-menerus Anda baru menantikan mujizat yang besar dalam pekerjaan Anda, mungkin Anda selama hidupnya tidak akan berdoa, tidak akan beribadah karena menunggu mujizat-mujizat yang besar. Mujizat-mujizat yang kecil dalam kehidupan inilah yang harus kita juga syukuri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, harta benda bukan menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Cuaca yang buruk tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, jam 5:30 malah hujan deras. Anda mungkin pikir enak turu apa nek gereja, turu nek gereja. Kalau Anda merasa wah belum ada mujizat, Anda akan melanjutkan tidur pasti. Tapi bahwa Anda yang hadir kesempatan ini walaupun hujan deras adalah merasakan bahwa dalam kehidupan Anda setiap hari ada mujizat-mujizat, sehingga sudah hujan pun saya pergi ke gereja, saya beribadah, mau bertemu dengan yang memberi kekuatan dan segala yang telah diberikan kepada saya akan saya syukuri dalam Ekaristi. Maka kehadiran saudara-saudara yang pada saat ini adalah juga tanda bahwa Anda mengagumi mujizat-mujizat yang Anda alami setiap hari. Kalau enggak, sekali lagi, orang yang tidak hujan, yang sudah punya mobil, yang sudah punya, enggan untuk berdoa, enggan untuk pergi ke gereja, karena belum ada mujizat yang besar lagi. Nah, orang yang bisa berjalan ke gereja, orang yang bisa bersepedaan ke gereja, orang yang bisa naik motor ke gereja dengan berbagai macam upaya adalah tanda bahwa Anda mensyukuri sebetulnya apa yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara-saudara dalam kehidupan keseharian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan mengingatkan kita akan cinta Tuhan kepada kita begitu mendalam, tidak pernah meninggalkan Tuhan terhadap segala yang kita perjuangkan. Mari kita syukuri, semoga sabda Tuhan ini senantiasa memberi semangat kepada kita semua dalam menjalani hidup kita. Walaupun masih harus berjuang, kita yakin bahwa Dia akan turun tangan. Ketika kita tidak mampu mengatasi segala-galanya, Dia akan membantu kita, akan turun tangan untuk menolong kita. Tuhan memberkati kita semua.